Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Juga sekaligus hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-49. Jadi selamat ulang tahun buat gereja yang sangat kita cintai ini. Biarlah di dalam perayaan Paskah yang kita lakukan hari ini, saudara-saudara, boleh membawa satu kebangunan di dalam kehidupan kita untuk boleh terus semakin giat di dalam melayani Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini tema yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu Aku, Dia, dan Gerejaku. Nah, saudara, karena ini hari Paskah, jadi saya fokuskan bicara tentang Dia. Dia ini adalah Kristus, Tuhan kita, Allah kita yang sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 11. Silakan boleh buka di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan buat kita dan saudara boleh memperhatikan. Anak-anak boleh diam dan mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada hari ini ya. Oke, saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8 sampai 10 ini akan jadi fokus pembahasan saya nanti. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, saya memulai dengan satu cerita tentang kuis yang pernah barangkali sebagian besar kita pernah menyaksikan kuis ini, yaitu adalah Who Wants to be a Millionaire yang dibawakan oleh Tantowi Yahya. Ini pada tahun 2001 sampai 2006, saudara-saudara. Dan kuis ini sebenarnya salah satu kuis yang cukup menarik, yang barangkali hari ini kita masih merindukan ya untuk menyaksikan, karena itu banyak memberi kita pengetahuan, saudara-saudara. Nah, kuis ini itu bisa mendapatkan hadiah sampai 1M, saudara. Kalau berhasil menjawab ada 15 pertanyaan. Dan kalau kita perhatikan saudara, itu angkanya itu dimulai dari 50.000 terlebih dahulu ya. Baru kemudian 125, 250, 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 4 juta, 8 juta, sampai kemudian itu kelipatan saudara, 125 juta, 250 sampai 500, terakhir 1M. Nah, untuk mendapatkan 1M mesti menyelesaikan pertanyaan terakhir. Dan itu pertanyaan yang tidak mudah. Di Indonesia sendiri sepertinya belum ada yang berhasil mendapatkan 1M. Saya coba cek dan belum ketemu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di Amerika ada orang yang berhasil mendapatkan 1M, dan itu dia adalah John Carpenter, yang dia berhasil dengan sangat baik menjawab 15 pertanyaan. Meskipun mungkin ada alat bantu, yang ada 3 alat bantu untuk bisa mendapatkan, kalau ada kesulitan misalnya bisa telepon keluarga, teman, bisa tanya kepada audiens, juga bisa 50-50 begitu ya. Tetapi John Carpenter ini luar biasa. Dia menyelesaikan dan dia berhak mendapatkan 1M. Usianya waktu itu baru 31 tahun. Jadi sesuatu yang ajaib. Boleh dikatakan dia sangat luar biasa. Dia orang pintar
dan dia bisa mendapatkan hanya dengan 15 pertanyaan bisa dijawab dengan berhasil. Nah saudara, kalau kita lihat sama seperti kuis ini sebenarnya, yang penuh dengan pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Demikian sebenarnya kehidupan kita manusia di dunia ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sulit yang sebenarnya seringkali kita tidak bisa menjawabnya. Dan seringkali saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan itu sangat fundamental. Seperti misalnya kita kadang bertanya, benarkah Allah itu ada? Dan benarkah misalnya ada kebangkitan orang mati? Dan kemana misalnya setelah kita mati itu pergi, saudara? Nah ini semua banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita ini, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat eksistensial, yang terkadang jawabannya sulit kita temukan. Nah saudara-saudara, saya pernah mendengar pertanyaan anak yang saya kira sangat pintar anaknya bertanya kepada mamanya ketika kami di rumah sakit Siloam Kebun Jeruk. Saya sama istri lagi antri di situ ya. Dan kemudian ada anak sama mamanya di belakang kami itu, anaknya terus bertanya, dia tanya begini, agama kungkung itu apa? Lalu kemudian dia tanya lagi, agama papa itu apa? Lalu kemudian dia tanya lagi, kenapa sih kita itu harus ikuti agama Katolik? Jawaban mamanya sedikit mengherankan waktu saya dengar, dia bilang gini, nanti kalau kamu sudah besar, kamu juga bisa pilih mau agama Katolik atau agama yang lain. Waktu saya mendengar, ya saya kira mamanya perlu diedukasi ya, untuk dia bisa mengajar anaknya dengan baik, menjawab pertanyaan dengan tepat. Misalnya kalau Anda ditanya, anak Anda bertanya, kenapa sih kita ikut agama Kristen? Apakah Anda menjawab nanti kalau kamu sudah besar, kamu boleh pilih Kristen, kamu juga boleh pilih agama lain. Boleh nggak? Boleh? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu butuh jawaban yang tepat. Dan pada waktu Yesus, ketika dia mati, saudara, sebenarnya banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid, oleh pengikut-pengikutnya. Mereka bertanya, saudara, benarkah Yesus ini juru selamat? Benarkah dia itu Tuhan? Benarkah dia itu sebagai Tuhan yang kita harus percaya? Kenapa, saudara? Karena kalau dia juru selamat, kenapa dia mati? Kok dia tidak bangkit? Kenapa dia kok meninggalkan kita? Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan sulit, termasuk kekecewaan, keraguan. Apakah mereka masih mau ikut dia dengan setia? Apakah mereka mau mati martir demi orang yang sudah mati dan tidak ada lagi? Saudara, itu pertanyaan-pertanyaan itu dihadapi oleh banyak murid, saudara, oleh banyak pengikutnya pada waktu itu. Tetapi saudara, kita melihat kapan kemudian mereka menemukan jawaban atas pertanyaan sulit mereka. Kapan keraguan mereka dihapuskan? Kapan akhirnya mereka tahu? Ternyata tidak seperti yang kita duga. Saudara, jawabannya itu adalah pada saat Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Di mana kebangkitan Yesus itu menjawab semua keraguan para murid. Segala keputusasaan mereka, segala ketakutan mereka, segala keraguan, bahkan ketidakpahaman mereka itu dijawab oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan Petrus, dia adalah salah satu murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Kristus bangkit, semua apa yang dilakukannya, dia sesali, dia bertobat, dia berubah, dan akhirnya menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia rela sampai mati martir demi Kristus yang sudah bangkit. Hidupnya berubah, hatinya dikuatkan. Thomas, yang juga seorang peragu, saudara, sampai dia bertanya, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lukanya, kalau aku tidak melihat dia, aku tidak percaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, sampai dia berkata begini, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, dia benar-benar baru paham. Akhirnya imannya dikuatkan. Dan Yakobus yang tadi kita baca, Yakobus ini bukan murid Tuhan Yesus. Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus. Nah saudara, Yakobus, dia ketika melihat Tuhan Yesus, saudaranya sendiri, dia tidak percaya. Dari awal hidup Tuhan Yesus sampai akhir hidup Tuhan Yesus mati, Yakobus tidak percaya. Tapi apa yang merubah Yakobus? Akhirnya ketika dia melihat Yesus itu bangkit, akhirnya dia percaya.
Dan dia menjadi salah satu sokoguru, salah satu pemimpin gereja di Yerusalem dan sangat dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus, itu adalah sebuah hal yang sangat penting, karena kebangkitan itu kalau kita melihat, disitulah kita menemukan sebuah pengharapan besar yang akhirnya dapat menguatkan kita untuk mengikuti Dia. Kuasa kebangkitan Yesus, saudara, itu satu kuasa yang akhirnya dapat membangkitkan seseorang itu dari keputusasaannya, dari ketakutannya, dari kegagalannya. Sama seperti yang dialami oleh para murid. Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang menolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan, kesulitan, penderitaan di dalam kehidupan ini. Makanya kalau kita lihat, saudara, kuasa kebangkitan itu kuasa yang sangat besar. Karena itu yang menolong kita mengalahkan dosa, mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi saudara, kalau kita bicara soal kebangkitan, maka kebangkitan itu saya meyakini sekali itu adalah hari yang paling istimewa. Bahkan hari yang paling istimewa di antara semua hari yang pernah kita alami. Kenapa saudara? Meskipun mungkin hari ulang tahun kita penting, hari anniversary pernikahan kita, mungkin hari kemerdekaan negara kita, atau mungkin hari ulang tahun gereja kita, itu juga semua penting. Tetapi di antara semua hari yang pernah ada, di antara semua event yang pernah diperingati oleh manusia, di antara hari dari titik awal penciptaan sampai titik kiamat, saudara, hari kebangkitan adalah hari paling spesial, paling mengagumkan, dan paling penting di dalam sejarah hidup manusia di dunia ini. Karena di dalam hari kebangkitan itu, saudara-saudara, di situ kita melihat kemenangan yang besar, sukacita yang besar yang diberi oleh dunia. Karena kebangkitan Kristus itu kebangkitan yang sungguh memberi kemenangan bagi setiap yang percaya kepada Dia. Makanya saudara, kalau tidak ada kebangkitan, sebenarnya semua apa yang kita kerjakan ini sia-sia. Sia-sia kita melayani, sia-sia kita berkumpul seperti ini, sia-sia juga anak-anak sekolah minggu ini datang setiap hari Minggu, sia-sia yang pelayanan hari ini latihan berhari-hari, berminggu-minggu mempersiapkan semuanya. Semua sia-sia. Tetapi saudara-saudara, karena ada kebangkitan Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata, apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita, segala pengorbanan kita, apa yang kita kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Ini sungguh luar biasa. Makanya kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang memberi kemenangan bagi kita semuanya. Karena kebangkitan Kristus mau menyatakan kepada kita, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan segala musuh-musuh kita. Makanya hari ini saudara, patut kita bersyukur, bersukacita, karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dia hidup dari dulu, Dia hidup sekarang, dan Dia hidup selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara. Jadi katakan di dalam hidupmu, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Yang saya ikuti adalah Tuhan yang berkuasa. Yang saya ikuti Tuhan yang sungguh memberi pengharapan besar bagiku, bagi keluargaku, bagi dunia ini. Nah saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita melalui kesaksian daripada Rasul Paulus yang tadi kita baca di dalam ayat 8 sampai yang ke-10. Nah saudara, kita melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu adalah sebuah informatif sekaligus transformatif. Maksudnya apa saudara-saudara? Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu bukannya sekedar mendapatkan fakta-fakta Tuhan sudah bangkit, bukan. Tetapi selain itu, perjumpaan dengan Yesus itu adalah mendapatkan hidup yang diubah, ditransformasi. Dan itu yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita.
Saudara, di dalam perjalanan dia ke Damsyik mau menganiaya orang-orang Kristen, Tuhan yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada dia. Nah, pada waktu Tuhan menampakkan diri, apa yang terjadi? Saudara, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berpikir menganiaya orang Kristen, tapi sesungguhnya yang dianiaya Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata, supaya dia kemudian berubah dan kemudian menjadi pengikut Tuhan. Maka di situ terjadi pertobatan di dalam hidup Paulus. Kenapa terjadi pertobatan? Karena ada perjumpaan, saudara. Nah, perjumpaan ini kalau kita perhatikan, di mana dia akhirnya diubah dari seorang penganiaya yang kejam menjadi seorang yang akhirnya pemberita Injil yang sangat setia, sangat tangguh, sangat penuh kasih, dan begitu giat di dalam melayani Tuhan. Saudara, kenapa perubahan itu bisa terjadi? Dia berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Makanya saudara, Paulus itu bukan hanya berjumpa dengan Yesus secara fakta dia melihat, bukan. Tetapi dia mengalami yang disebut dengan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus yang juga mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa hidupnya yang selama ini hidup di dalam ketidakbenaran. Nah saudara, kalau kita perhatikan, kalau Yesus andai kata Tuhan yang telah mengubah Rasul Paulus, maka berdasarkan hidup Rasul Paulus yang telah diubah oleh Tuhan yang bangkit, saudara, kita juga perlu merenungkan. Tidak bisa tidak kita yang hadir hari ini, saudara-saudara dari anak-anak sampai orang dewasa, kita perlu memikirkan, kalau Kristus merubah Paulus yang sedemikian jahat, sedemikian bejat, sedemikian brengsek, maka tidak bisa tidak kita perlu memperhatikan siapa Kristus ini. Siapa tokoh ini? Kita perlu memikirkan, memperhatikan dengan serius, bahkan mencari, bahkan perlu mengalami yang namanya transformasi, perubahan, karena Kristus yang membawa perubahan itu. Saudara-saudara, maka perlu kita merenungkan melalui perayaan Paskah pada hari ini. Apakah saudara, kita sudah mengalami perjumpaan personal dengan Kristus? Perjumpaan personal yang dialami oleh Paulus, itu benar-benar dia kenal ini Kristus. Dia punya relasi, dia punya hubungan dengan Kristus, saudara. Saya ambil satu contoh, saudara. Saudara mungkin banyak tahu fakta tentang saya, karena saudara mendengar ngobrol. Tapi saya pastikan, saudara tidak punya hubungan yang lebih dekat dengan saya, kecuali istri saya. Yang paling kenal siapa diri saya itu adalah istri saya, saudara. Kenapa? Karena kami berinteraksi, kami punya relasi yang kuat. Tiap hari bersama, ngobrol, saling bertukar pikiran. Di dalam susah, dalam kesulitan, kami saling kenal. Nah saudara, relasi seperti itu yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena relasi itu yang akhirnya membawa kita dalam pengenalan kepada Kristus, dan itulah yang mengubah hidup kita. Saya kasih satu contoh sederhana lagi, saudara. Anak-anak sekolah minggu di rumah punya guguk enggak? Yang punya guguk anak-anak? Punya dogi gitu? Ada? Wah, punya ya. Oke, ada lagi sebelah sini? Banyak ya sebelah sini. Wah, ada juga di sana ya. Oke, saya tahu di antara kita banyak yang punya peliharaan guguk di rumah. Saudara, sebelum Anda punya guguk, saudara mungkin gak perlu menyediakan kandang, tidak perlu memikirkan makannya dan seterusnya. Tapi ketika saudara punya guguk di rumah, saudara mulai mesti memikirkan harus punya kandang, harus punya tempat, pergi ke salon. Kalau saudara pergi liburan, perlu memikirkan siapa yang kasih dia makan, atau perlu dititipkan ke tempat penitipan, begitu ya. Yang saya mau katakan, ketika saudara punya guguk misalnya, itu saudara kemudian udah mulai berubah hidupnya. Ada perubahan. Perubahannya adalah rumah saudara berubah, kebiasaan Anda berubah, pikiran Anda berubah. Nah saya mau katakan, kalau Anda punya hubungan dengan Kristus, pasti hidupmu berubah. Kebiasaanmu berubah. Yang barangkali mungkin engkau nggak pernah ke gereja, tapi akhirnya engkau kenal Kristus, pasti engkau kemudian rajin ke gereja. Itu orang yang punya hubungan, mengalami hidup yang ditransformasi oleh Kristus. Mungkin selama ini engkau nggak rajin baca Alkitab,
Tapi ketika engkau berjumpa dengan Kristus, akhirnya engkau menjadi orang yang sangat militan, radikal. Saya mau baca Alkitab, saya mau hafal Alkitab, saya mau ikuti, saya ingin dengar khotbah-khotbah. Mungkin engkau akhirnya rajin ibadah, dengar khotbah hari Minggu, engkau ikut seminar di mana-mana. Karena apa? Engkau berjumpa dengan Kristus. Ketika engkau berjumpa dengan Kristus, kemudian engkau mengalami banyak perubahan. Mungkin gaya hidupmu berubah, cara engkau memakai uangmu mulai berubah, cara engkau melayani, engkau mulai berubah, tidak memikirkan diri sendiri, engkau mulai memikirkan gereja Tuhan. Saudara, itulah kuasa kebangkitan Kristus yang akan terjadi kalau kita mengalami hidup perjumpaan secara pribadi. Maka saudara, saya berharap lewat Paskah ini, setiap kita boleh memastikan diri kita, saya punya hubungan dengan Kristus. Saudara, yang kedua, kalau kita perhatikan, perjumpaan dengan Kristus, saudara, perjumpaan dengan Yesus yang hidup, itu menuntun kepada pengenalan kasih karunia Allah. Kalau kita melihat Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8, tadi dia mengatakan, dia itu adalah yang terakhir, saudara. Sebagai rasul yang terakhir, yang mendapat penglihatan tentang Yesus Kristus. Dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tapi dia bukan hanya yang terakhir, tetapi dia juga menyebut dirinya yang terkecil. Seorang yang sama sekali tidak layak, saudara. Sudah terakhir sama yang terkecil. Umumnya kalau orang mungkin, biasanya kalau kita bikin kata sambutan, saudara-saudara ya, kita seringkali ngomong begini, mungkin dari yang pertama, yang kedua kita sebutkan, yang ketiga, dan yang terakhir biasanya kita ngomong begini ya, ini yang terakhir tapi bukan yang terkecil. Biasanya orang ngomong begitu. Tetapi kalimat ini, itu tidak berlaku bagi Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu dia benar-benar tidak hanya saja yang terakhir, tetapi benar-benar yang terkecil, saudara. Karena dia merasa tidak layak disebut sebagai seorang rasul. Dan kalau kita lihat Rasul Paulus, dia memang tidak menyaksikan hidup Tuhan Yesus itu dari awal pelayanan Yesus sampai akhir pelayanan Yesus. Dia tidak menyaksikan. Karena dia adalah orang yang paling akhir. Itu pun di dalam perjalanan dia sedang menganiaya orang Kristen. Di dalam hari kebangkitan Yesus, disitulah dia. Maksudnya di dalam yang terakhir itu, di situ dia baru melihat Kristus, saudara. Sehingga kalau kita lihat Rasul Paulus itu wajar ya, dia menyebut dirinya itu, memang saya ini paling kecil, tidak layak, benar-benar sebagai orang yang berdosa, saudara. Dan terlebih di dalam bagian firman Tuhan yang lain, dia menyebut dirinya sebagai penghujat nama Allah. Jadi kita bisa bayangkan, Paulus ini orang yang benar-benar memang pantas disebut sebagai orang yang paling terakhir, tidak layak sama sekali. Dan orang yang tidak layak, orang yang pantas dihukum seperti ini, bayangkan saudara, kemudian diangkat menjadi Rasul Kristus. Apa yang diterima oleh orang yang paling berdosa seperti ini? Saudara, disinilah Paulus mengatakan, karena kasih karunia, aku ini bisa jadi rasul. Kalau bukan anugerah Allah, aku ini gak mungkin bisa menjadi pelayan Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus, saudara. Sehingga di dalam ayat yang ke-10 itu dia berkata, karena kasih karunia Allah, aku ini ada sebagaimana aku ada sekarang, karena kasih yang dianugerahkan. Saudara, di sini kita melihat bahwa kasih karunia Allah itu betapa hebatnya di dalam hidup manusia berdosa. Kehebatan kasih dari Allah itu dibuktikan di dalam kehidupan Rasul Paulus yang paling berdosa. Sehingga saya mau mengatakan kepada kita bahwa meskipun kita orang yang paling berdosa, tapi mari kita ingat kehebatan anugerah Allah sangat besar seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya saudara-saudara, kalau saya boleh katakan, setiap kita itu pasti punya masa lalu. Siapa yang gak punya masa lalu? Masa lalu yang kelam. Yang seringkali saudara, masa lalu itu akhirnya membuat kita itu dikuasai rasa bersalah. Kita merasa diri, aku ini gak layak, aku ini gak pantas,
Aku ini benar-benar orang berdosa. Apalagi mungkin saudara, hidup kita di dalam masa lalu kita itu seringkali bisa menghambat kita mengalami perubahan hidup. Membuat kita akhirnya mungkin saudara, hidup kita begitu rusak. Kita melihat diri ini begitu brengseknya. Mungkin kita berpikir saya punya masa lalu nggak bisa diperbaiki. Banyak orang saudara punya masa lalu sudah tidak bisa diperbaiki. Punya masa lalu pernikahan yang sudah tidak bisa lagi dibetulin. Punya kehidupan pergaulan buruk, masa lalu kelam yang barangkali mungkin ketika Anda cerita, hati Anda tersayak-sayak karena begitu bobroknya masa lalu kita. Saudara, setiap orang punya masa lalu seperti itu. Tetapi saya mau katakan melalui firman Tuhan hari ini, serusak apapun masa lalu kita, semestinya kita melihat kasih karunia dari Allah itu lebih besar dari masa lalu kita. Anugerah Allah lebih besar dari pelanggaran kita. Kasih, kemurahan dari Tuhan itu melampaui setiap kegagalan dan kelemahan kita. Maka semestinya saudara, rasa bersalah di dalam hati kita jangan sampai menjadi raja yang menguasai kita. Kita mesti mengkaitkan diri kita yang berdosa ini dengan kasih karunia Tuhan. Karena diri kita yang berdosa ini hanya bisa dipulihkan kalau kita kembali kepada kasih karunia Allah yang memulihkan kita. Seperti yang dialami oleh Paulus. Maka kalau engkau saudara terus merasa bersalah, saya orang paling berdosa, saya orang tidak layak, saya orang ini nggak mungkin bisa diperkenankan oleh Tuhan. Saya mau katakan engkau belum berjumpa dengan kasih karunia Allah. Tetapi kalau engkau kemudian merasa memang saya orang berdosa, sadar diri tidak layak, tapi engkau melihat ada anugerah Allah yang menerima saya, ada anugerah Allah yang mengasihi saya, saudara berarti saudara punya pemahaman yang benar. Berarti saudara memang orang berdosa, tapi orang berdosa yang memahami anugerah bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Karena Tuhan datang bukan mencari orang benar, Tuhan mencari orang berdosa. Nah saudara, itu yang kita lihat di dalam diri Rasul Paulus ini. Nah saudara, memang tidak ada orang yang sempurna. Tiap kita pasti punya kelemahan masing-masing. Tetapi saya mau katakan, apakah kehidupan kita sedang berada di dalam satu proses, di dalam sebuah perubahan yang makin hari secara pelan-pelan makin kita bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Saudara, saya kira ini yang paling penting. Apakah hidup kita itu sedang berada di dalam satu proses? Maka kita mesti memastikan diri kita itu apakah sedang berproses untuk makin taat, bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Nah saudara-saudara, tentunya bukan kesempurnaan yang Allah minta kepada kita. Karena kita nggak mungkin bisa sempurna. Memang Allah berkata, hendak engkau sempurna. Sama seperti Allah sempurna, tapi kapan kita bisa sempurna? Di dunia ini nggak mungkin kita bisa sempurna. Tapi mari memastikan, apakah kita sedang berada di dalam satu proses, saya sedang bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus. Itu yang paling penting saudara. Ada yang mengatakan begini saudara, watak itu tak bisa disembuhkan. Kalau batuk masih bisa disembuhkan. Benar enggak saudara? Kalau watak nggak bisa disembuhkan, batuk masih bisa sembuh. Harusnya bagi kita anak-anak Tuhan ya, kalimat ini tidak berlaku. Amin. Harusnya ada perubahan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan, ada komunitas yang menolong kita untuk bisa mengalami perubahan itu. Untuk makin bertumbuh seperti Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, perjumpaan dengan Yesus yang hidup itu mengakibatkan kerja keras. Di dalam ayat yang ke-10 Paulus itu mengatakan begini, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Saudara, ini satu kalimat yang luar biasa. Kenapa Paulus bisa bekerja lebih keras?
Karena dia sudah rasakan anugerah Allah yang mengasihi dia, yang telah menerima dia apa adanya sebagai orang yang tidak layak. Tapi kemudian Tuhan selamatkan dia. Maka dia sadar, aku ini sudah diselamatkan. Maka aku tidak akan membiarkan kasih karunia ini sia-sia. Aku akan bekerja lebih keras. Saudara, kata yang dipakai di sini, itu adalah kata Yunaninya itu ekopiasa, saudara. Artinya itu dia bekerja dengan penuh kesusahan. Dia bekerja sampai titik keletihan. Dia bekerja susah payah untuk Tuhan, saudara. Wah, ini luar biasa. Dan kalau kita melihat Rasul Paulus di dalam bagian lain di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Paulus itu sampai mengatakan begini, aku lebih lagi banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Dalam ayat 27 dia berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, dahaga, lapar. Bahkan diperhadapkan kepada maut, kedinginan, puasa, tanpa pakaian, dan dengan segala macam-macamnya, saudara. Paulus ini menderita enggak? Sangat menderita. Bekerja keras enggak? Sangat-sangat bekerja keras. Dia adalah rasul Tuhan yang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Saudara, kenapa dia melakukan itu? Karena dia sadar hidupnya sudah terima anugerah dari Tuhan. Maka kasih anugerah yang kita terima dari Tuhan semestinya tidak mendiamkan saya dan saudara untuk menjadi orang yang berpangku tangan, yang tidak mau melakukan apa-apa buat pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin kasih karunia itu membuat Anda berdiam diri. Kasih karunia itu akan mendorong Anda, saya mau bekerja lebih keras buat Tuhan. Saya mau melakukan lebih besar buat Tuhan. Karena Anda sadar, saya dikasihi orang yang tidak layak. Maka di dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang kita layani, yang kita peringati pada hari ini, saudara, saya mengundang setiap kita, karena kasih karunia yang telah kita terima, maka marilah kita bekerja lebih keras buat Tuhan. Amin. Saudara, GKK gereja kita hari ini ulang tahun yang ke-49. Karena kasih karunia Allah, GKK ini ada sebagaimana dia ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan ini juga yang mempersatukan kita semua ada di sini. Kasih karunia Tuhan ini yang juga membuat kita bisa diselamatkan, boleh bertumbuh, dimuridkan melalui GKK yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya. Saudara, karena kasih karunia inilah, maka saya mengajak kita untuk bekerja lebih keras. Untuk melayani jauh lebih keras lagi. Bahkan bekerja lebih dari yang lain. Yang lain sudah bekerja, tapi kita bekerja lebih dari yang lain lagi, saudara. Berkorban lebih dari yang lain. Bersusah payah lebih dari yang lain. Oleh sebab itu, saudara, mari persembahkan pikiran terbaik, tenaga, harta hidup kita untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Mari bersama-sama tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Dan saya mendorong kita, bukan hanya saja kita bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan, tapi mari kita bekerja keras untuk engkau yang studi, anak-anak SMP, SMA, SD, TK, bekerja lebih keras juga untuk studimu. Untuk engkau yang punya keluarga, bekerja lebih keras bagi keluargamu, pimpin keluargamu dengan kerja keras untuk menggenapi kehendak Tuhan. Engkau yang bekerja di tempat kita masing-masing, mari juga bekerja lebih keras. Karena kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Saudara, kita mungkin bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang paham banyak teologi. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita tunjukkan satu perubahan hidup. Di dalam perubahan hidup itu kita mau menyatakan, Tuhanku hidup di dalam aku. Sehingga aku mau menunjukkan satu hidup yang saleh, satu hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang mau melayani Tuhan. Ketika kita gigih melayani Tuhan, ketika kita berjuang melayani Tuhan, saudara, itu membuktikan Tuhanmu hidup. Tuhanmu ada di dalam kamu. Sehingga orang akan melihat, ini orang kalau tidak punya Tuhan, gak mungkin bekerja segigih ini, gak mungkin melayani Tuhan, berkorban, berjuang sebesar ini. Oleh sebab itu, saudara, mari melalui kehidupan kita, kita menyatakan Kristus hidup, Tuhan kita hidup.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.